Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, teman-teman semua, khususnya mahasiswa-mahasiswi saya di Prodi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga. Pada kesempatan kali ini saya ingin membawakan satu potret umum tentang sosiologi, tentang para sosiolog yang ditempatkan dalam 3 mazhab, kalau kita bisa katakan seperti itu. Klasifikasi 3 hal ini sengaja saya perkenalkan di sini sebagai upaya agar teman-teman yang belajar sosiologi itu betul-betul punya kesadaran tentang fondasi teoritik mereka. Jadi istilahnya pemahaman umum tentang basis keilmuan mereka, bisa dikatakan seperti itu. Jadi ketika teman-teman misalnya di lain kesempatan kemudian misalnya belajar para sosiolog dan perkembangan ilmu sosial sekarang, nah itu harus dilihat juga dari mana basis keilmuan ini, baik itu terpengaruh dari siapa, jejaknya dari mana, nah, sebagai sanad ilmu itu seperti itu, teman-teman. Jadi ada 1-2 titik penting yang tidak bisa dihapuskan dari para intelektual, para teoritisi. Jadi dari mana teori ini dikembangkan misalnya. Nah, poin-poin ini menurut saya harus diperhatikan. Nah, untuk itu biar tidak menghilangkan jejak-jejak itu, meskipun ini ya jejaknya kalau harus jujur itu ya sejak Comte, gampangnya seperti itu, sejak Auguste Comte. Nah, tetapi kalau misalnya mau dilacak lebih lanjut ke atas, maksud saya ke belakang, ya tentu saja sampai ke para filsuf misalnya, ancient Greek, Yunani kuno, masa-masa itu memang sudah tentang state, tentang masyarakat itu sudah muncul sejak Plato misalnya, juga Aristoteles dan segala macam. Tetapi itu terlalu jauh untuk membicarakan itu, teman-teman. Sekarang saya ingin menghantarkan posisi mazhab para sosiolog awal ini. Nah, di sini ada 3. Pertama, positivisme dan strukturalisme. Ya, kalau mau lebih mudah ya positivisme. Terus kemudian marxisme dan idealisme. Nah, 3 hal ini nanti akan mempengaruhi, maksud saya masing-masing dari 3 ini mempunyai pengaruh masing-masing juga terhadap para sosiolog yang berkembang pada abad-abad setelahnya, pada tahun-tahun setelahnya, termasuk sampai sekarang misalnya. Taruhlah misalnya yang masih hidup, Anthony Giddens, itu bisa dilacak dari mana? Dari Weber, dari Marx itu bisa. Terus kemudian Jeffrey Alexander misalnya, dari mana dia bisa kita lacak background keilmuannya, jejak teoritiknya, dari Durkheim misalnya. Bourdieu juga bisa dilihat, sebenarnya Bourdieu sudah ada di sini, dari Bourdieu sudah ada di sini memang. Nah, teman-teman, pertama positivisme ini pertama istilahnya dalam sosiologi itu tidak bisa lepas dari nama Auguste Comte. Nah, Auguste Comte ini memang seorang filsuf yang kecenderungan metodenya itu adalah scientific, dalam artian melihat sesuatu, melihat objek kajian itu secara saintifik. Nah, makanya kemudian dalam buku terkenalnya dia yang berjudul The Positive Philosophy, itu di jilid 2 dan 3 itu dia mulai membicarakan ilmu sosial, dalam artian di sini masyarakat, perubahan sosial dan segala macam. Nah, Comte sebagai seorang filsuf positivis itu melihat fenomena sosial masyarakat, perubahan masif setelah Prancis mengalami revolusi misalnya, itu dibaca dalam metode atau scientific metodenya itu adalah ilmiah. Jadi tidak ubahnya seperti ya ilmiah di sini secara lebih konkret ya
sains ya di sini. Maksud saya bukan semua sosiologi memang ilmiah pendekatannya karena dia punya apa namanya, punya struktur metodologinya masing-masing gitu. Tapi Comte sebagai positivis itu melihat fenomena sosial itu dalam kaca ilmu alam begitu gampangnya. Jadi makanya Comte itu di bukunya dia di The Positive Philosophy itu menyebutkan misalnya sosiologi juga tak ubahnya seperti fisika sosial misalnya. Jadi fenomena sosial masyarakat, membaca masyarakat itu tak ubahnya seperti membaca atau mendekati ilmu biologi misalnya, ya mendekati biologi atau fisika dan yang lain-lain gitu, gampangnya seperti itu. Nah, Comte ini kemudian menjadi fondasi penting, menjadi titik tolak penting terhadap perkembangan positivisme dan strukturalisme setelahnya. Kalau yang paling dominan tentu saja, yang maksud saya dominan di sini tidak jauh beda, itu Herbert Spencer tentu saja, dia dengan evolusi sosialnya. Nah, kemudian bergeser ke ke Durkheim. Nah, Durkheim ini menurut saya harus di bold betulan, harus diperhatikan betulan. Nah, Durkheim ini teman-teman sosiolog pertama yang membawa atau mengajarkan sosiologi di kampus. Dia sudah mulai mensistematisasikan, sudah mulai membangun metodologi secara praksis yang bisa diuji cobakan dalam penelitian-penelitiannya. Nah, Comte itu cenderung masih berupa observasi dalam melihat fenomena sosial, perubahan sosial pada masa itu. Nah, Durkheim itu sudah mempraktekkannya dalam bentuk investigasi, yaitu penelitian. Makanya Durkheim mempunyai banyak teori, teman-teman nanti di lain kesempatan kita belajar masing-masing tentang itu. Atau sebelum-sebelumnya sudah belajar tentang sosiologi klasik misalnya, Durkheim punya teori apa saja, sangat banyak sekali. Nah, salah satunya tentang solidaritas sosial, tentang fakta sosial misalnya, tentang bunuh diri, tentang sosiologi agama dan segala macam, itu menunjukkan bahwa teori-teori yang diuji cobakan secara sistematik oleh Durkheim dengan cara melakukan investigasi itu menunjukkan keseriusan Durkheim sendiri terhadap pengembangan, ini yang paling penting, perkembangan dan pengembangan cabang sosiologi ini sampai sekarang. Makanya nyaris semua teori Durkheim ini ya bisa dipakai sekarang, teman-teman. Nah, Durkheim misalnya kemudian ada salah satu pelanjut serius juga ini, yaitu Talcott Person. Talcott Person ini memang tidak bisa dikesampingkan dalam sejarah teori sosiologi karena dia ini salah satu yang menemukan yang paling kuat menemukan tentang fungsionalisme struktural. Nah, nanti di bahasan lain kita membahas satu persatu teori-teori itu. Saya ingin menjelaskan peta mazhab saja gitu di sini. Selanjutnya kita masuk ke mazhab berikutnya, yaitu mazhabnya Karl Marx. Ini disebutnya sebagai Marxisme. Nah, ini cukup akrab ini sebenarnya istilah ini, Marxisme. Ini memang langsung dilekatkan kepada nama orangnya, nama personnya, nama individunya, yaitu Karl Marx. Nah, Karl Marx ini menurut saya meskipun dia tidak bisa dikatakan sebagai sosiolog, maksudnya memang dia bukan seorang sosiolog dalam artian disiplinnya, dia lebih ke filsuf dan ideolog, tetapi kontribusinya terhadap sosiologi sangat kentara, sangat membuka ruang terhadap sosiologi untuk lebih mendobrak. Di situ kuncinya, lebih mendobrak, karena Marx ini memang sebagai ideolog itu jelas sekali mengatakan bahwa ya seorang intelektual, seorang filsuf itu jangan hanya sekedar observasi dan memikirkan masyarakat atau ya simpelnya begitu, tapi juga harus menjadi agen yang mempunyai kontribusi yang revolusioner. Jadi bisa mendobrak di situ gitu. Itu yang ingin diangkat dan ditunjukkan oleh Karl Marx. Nah, makanya kemudian dalam teori-teorinya ini menjadi inspirasi bagi gerakan-gerakan sosial yang masif dan bahkan mungkin radikal ya, kemudian dipakai misalnya kalau sekarang teman-teman akrab dengan anarkisme dan segala macam, itu adalah varian-variannya gitu.
Tapi saya katakan di sini belajar Karl Marx itu nggak ada salahnya gitu. Karena apa ya, orang kenal Karl Marx kemudian ingat dengan komunisme itu hal-hal lain gitu. Tapi secara sabar kita harus membaca betul aspek-aspek kayak apa yang bisa dipelajari dari Marx, aspek kayak apa yang cocok bagi dunia apa namanya di sekitar kita di mana kita hidup dan yang tidak, misalnya itu bisa dengan cara belajar tentu saja, bukan dengan cara langsung takut gitu. Nah, Marx ini apa kontribusinya terhadap sosiologi? Ya, yang paling banyak tentu ini bagaimana masyarakat, bagaimana melihat perubahan sosial, bagaimana melihat perubahan sejarah, dialektika itu bagaimana dia menawarkan bacaan-bacaan lain gitu. Nah, kalau Hegel sebagai filsuf ini gurunya Karl Marx juga kan apa namanya melihat perubahan sejarah sosial masyarakat lah, sejarah dalam konteks ini dengan apa namanya dialektika sejarah, apa namanya dialektika sejarah. Artinya di sini ada tiga kalau Hegel. Pertama tesis, antitesis dan sintesis. Nah, ini pergerakan sejarah itu bergerak di situ dengan kontrol kesadaran di sini. Nah, sementara Karl Marx sebagai muridnya, meskipun pada Karl Marx muda waktu itu ya ikut banyak dengan apa namanya Weber di sini, dengan Hegel di sini. Kemudian di saat Marx mulai tua, yang mulai dewasa itu justru mengembangkan sesuatu yang kebalikan, tapi tetap meminjam istilahnya, yaitu materialisme dialektis. Nah, artinya kalau Hegel itu lebih kepada kesadaran yang menggerakkan sejarah ya perubahan, Marx bukan, kata Marx itu adalah materi. Makanya kemudian dalam sosiologi yang paling kentara itu ya dalam konteks ekonomi politik misalnya, itu ada istilah materi apa namanya apa determinisme ekonomi misalnya. Terus kalau ditanyain apa yang paling kuat kontribusi Marx terhadap sosiologi ya tentang konflik, bagaimana konflik harus bagaimana melihat perubahan sosial yang kata Marx itu adalah apa namanya unsur materi produksi ekonomi itu menjadi penentu arah perubahan sosial. Nah, Marx ini juga teman-teman yang memberikan banyak inspirasi kepada ilmuwan-ilmuwan sosial setelahnya. Kalau yang paling kentara ya tentu mazhab Frankfurt ini di Jerman juga. Terus yang lain-lain lah pastinya nanti ada bahasan sendiri tentang itu. Nah, ini menunjukkan bahwa dengan hadirnya Marx ini apa ya, sosiologi menjadi semakin bergairah. Jadi tidak kaku seperti pendekatan positivisme misalnya. Ini lebih dinamik di sini dengan metodik sendiri yang pastinya Marx punya itu. Nah, selanjutnya teman-teman kita masuk ke apa namanya mazhab ketiga, itu idealisme. Nah, kalau dilacak secara apa namanya ide-ide pemikirannya ya Kant, bahkan sebelum Kant ya ada Plato misalnya yang mendewakan atau apa namanya kepada logika, kesadaran misalnya di sini. Kemudian kalau Kant menolakkan ini identik dengan misalnya tentang etika misalnya. Nah, di idealisme ini sebenarnya aspek penting dalam sosiologinya, dan ini memang jadi ciri khas sosiologi Jerman ya dalam artian yang masih awal, itu adalah humaniora gitu. Jadi manusia tidak dihilangkan apa namanya aspek kemanusiaannya lah begitu. Jadi individu sebagai agensi, sebagai agen itu tetap diperhatikan oleh yang namanya Weber. Jadi kalau tradisi-tradisi sebelumnya, misalnya dari Marx sendiri, Marx ini, terus kemudian apalagi di positivisme itu agensi yang namanya individu ataupun kelompok itu tidak apa namanya ya, tidak diperhatikan sebagai sebuah poin penting terhadap perkembangan atau cara melihat society itu sendiri, society apa namanya masyarakat itu sendiri gitu. Nah, Weber sangat apa namanya
concern, memperhatikan, misalnya lewat teori tindakan sosialnya, social actionnya Weber ini sangat kerasa sekali bagaimana agensi individu itu dilihat makna dan motif tindakannya gitu. Jadi tidak ke strukturnya, bahkan kalau dalam positivisme dan strukturalisme misalnya, apalagi strukturalisme fungsional, strukturalisme fungsionalis misalnya, itu bahkan tidak menganggap apa namanya unsur-unsur tindakan-tindakan sosial di dalam sistem itu menentukan perubahan sistem, justru sistemnya akan menekan misalnya. Fakta sosial juga seperti itu dari Durkheim. Sistem fakta sosial itu yang menekan individu. Nah, sementara Weber dibalik, gampangnya seperti itu. Dibalik dalam artian ya personal, individu itu punya motif, punya apa namanya makna. Jadi ada dalam salah satu penjabaran Weber juga ada subjective meaning misalnya. Ada makna yang perlu diperhatikan, dan itu nanti akan berimplikasi terhadap struktur sosial itu sendiri gitu. Nah, masa Weber ini menurut saya ada tiga di sini, ada tiga orang yang sama-sama penting. Ada Ferdinand Tones, terus kemudian ada Josimel. Saya kasih tanda S aja di sini misalnya. Nah, ini satu masa membentuk semacam sebuah kelompok yang namanya masyarakat sosiologi Jerman. Itu. Nah, Weber ini jelas posisinya bertolak belakang, maksudnya menolak positivisme. Nah, Tones ini penting menurut saya diketengahkan di sini juga karena menawarkan beberapa poin penting terhadap kajian masyarakat, society, yaitu misalnya melihat social group itu ada dua, ada satu apa bahasa Jermannya itu satu komunitas. Jadi social group itu ciri khasnya satu ya komunitas itu lebih komunal, terus kemudian apa ya istilahnya, kesadarannya lebih terikat di situ untuk mencapai tujuan, lebih terikat akrab di situ. Terus kemudian yang kedua social group, perkumpulan manusia ini yang kedua ada disebut sebagai society yang lebih longgar, tapi tetap dengan punya keinginan dan tujuan yang sama di situ gitu. Nah, kemudian kalau Simil ini unik, ini just Simil ini ada salah satu tulisannya esai panjangnya tentang apa stranger misalnya, orang asing. Ini justru menarik ini kalau aku lihat, kalau saya lihat ya teman-temannya Simil ini. Tapi nanti kita bahas di kesempatan khusus untuk itu, karena ini jadi cikal bakal juga misalnya ke sosiologi pengetahuan dan macam-macam ini Simil ini, karena detail Simil ini partikular, jadi spesifik lah anunya pendekatannya. Jadi dia kayak datang langsung ke masyarakat, kemudian dia menuliskannya, merefleksikannya, mengobservasi, kemudian merefleksikannya dalam tulisan-tulisannya. Nah, tapi tentu saja untuk konteks ini Weber tetap paling utama lah di sini. Weber ini harus di bold. Jadi ini orang-orang besar di antara yang lain. Contohnya kalau saya harus besarkannya ada 3 di sini, 4 lah. Ini kita berdosa ini kalau sampai dihilangkan Comte ini. Jadi kalau the fathers of sociology, bapak-bapaknya sosiologi ada 4 lah di sini, Comte, Marx, terus kemudian Durkheim dan Weber, semuanya gitu. Nah, Weber ini teman-teman salah satu sosiolog yang membentang sekali. Maksud saya penemuannya, teorinya itu sangat luas sekali, termasuk yang mulai dari negara, state dan apa namanya dan power, kekuasaan dan state, terus kemudian tentang birokrasi, kemudian sosiologi agama, terus kemudian kalau dalam ya itu tadi tindakan sosial itu di cover sama Weber ini. Ini menunjukkan kalau Weber ini apa namanya tidak akan susah untuk dilepaskan dari sama saja dengan Durkheim misalnya, sama-sama kuat. Durkheim kuat di mazhab positivismenya, taruhlah begitu. Kemudian Weber kuat di apa ya, idealisme atau humaniora ya, tindakan sosial lah. Kalau idealisme sangat filosofis ya bahasanya. Di ranah humaniora, tindakan sosial misalnya, tentang arti subjektif, arti tindakan segala macam. Nah, teman-teman, 3
tiga mazhab ini, kalau sekali lagi kalau bisa dikatakan seperti itu, ini harus betul-betul ditempatkan sebagai peta awal sebelum teman-teman berlanjut memahami teori-teori sosiologi sampai ke sekarang misalnya. Karena apa? Ini sekali lagi saya katakan ini untuk mencari jejak sanad. Kalau Giddens itu berpikir ngomong tentang strukturasi dan agensi, siapa kira-kira misalnya? Kalau agensi ya dekat dengan Weber misalnya. Kalau strukturasi ya dekat dengan strukturalisme fungsionalis. Berarti dia menyatukan antara struktur dalam pengertian strukturnya positivism, misalnya dari target persen misalnya, kemudian dengan agensi Weber. Makanya dalam perkembangannya ada sosiologi makro sama mikro, itu adalah upaya intensif terus berkembang untuk mencari metode tapi sekaligus juga mengembangkan teori-teori sosiologi secara umum. Nah, yang terpenting tentu jejak-jejaknya itu yang tidak boleh kita lupakan. Ini dari mana? Nah, itu sebenarnya dengan memberikan tiga perbedaan ini, tujuan saya di situ. Nah, terima kasih teman-teman atas waktunya, dan kalau ada catatan, kritik segala macam silahkan untuk di channel ini ataupun juga di kesempatan di media sosial saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.